Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Fitri, mahasiswi FEBI UIN Araniri Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menanyakan atau mewawancarai salah satu mahasiswi FEBI UIN Araniri. Alfia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, saya ingin mewawancarai Alfia bagaimana akuntansi syariah. Baik, di sini yang Alfia pahami sendiri mengenai akuntansi syariah itu sebenarnya sama suatu proses itu sama ya dengan akuntansi pada umumnya, namun di sini yang membedakan akuntansi syariah itu yaitu di sini terdapat adanya prinsip-prinsip Islam yang mereka terapkan dalam saat mereka akuntansi, yang mana ya pada umumnya akuntansi itu seperti pencatatan yang mana untuk melihat keuangan suatu perusahaan ataupun entitas itu apakah sehat atau tidak. Terus Alfia, bagaimana perkembangan perekonomian di Aceh? Yang bisa kita lihat ya, di Aceh ini kan dulu banyak konflik ya di sini. Kayak di awal konflik tsunami juga di tahun 2004. Namun bisa kita lihat bahwasanya walaupun dengan adanya musibah atau konflik yang terjadi di Aceh, hebatnya masyarakat Aceh tidak berlarut-larut dalam musibah tersebut, sehingga kita bisa lihat ini bahwasanya walaupun terkena musibah, namun sumber daya manusia Aceh tidak henti untuk mengelola sumber daya alam yang banyak di Aceh. Perekonomian di Aceh walaupun sempat terbilang sebagai provinsi termiskin oleh BPS tahun 2021 nggak salah, namun di sini bisa kita lihat juga bahwa perekonomian Aceh tetap berkembang. Bisa kita lihat dari segi pertanian, peternakan, perikanan itu juga maju. Ya, so far perekonomian Aceh masih terus berkembang, apalagi ditambah bahwasanya perekonomian di Aceh itu memiliki dana khusus. Dan di sini kan di Aceh kan ada kanun. Nah, bagaimana kanun di Aceh? Kanun di Aceh ataupun LKS ini kan ada tahun 2018 ya. Itu walaupun ada sedikit pro kontra, namun sebagai Serambi Mekah, kan kita di Aceh ini disebut Serambi Mekah ya, yang mana berarti sudah sepatutnya nih kita yang didapatkan sebagai Serambi Mekah itu harus menerapkan prinsip-prinsip apa sesuai dengan syariah, sehingga adapun visi misi daripada kanun LKS ini yaitu mengakuisisi ataupun mengkonvert bank-bank konvensional ini untuk syariah. Walaupun mungkin sistem yang sedang berjalan yaitu sistem perbankan syariah ini belum sesuai dengan konvensional, harus convert ke yang syariah. Jadi jika tidak ada pengadaan pada perbankan konvensional, itu sama saja para Pemprov Aceh ini mendukung terhadap kanun LKS tersebut. Jadi kalau tidak ada perbankan konvensional, ya itu bagus, karena kan konvensional itu dampaknya pun banyak ya, dampak yang negatifnya ada. Jadi bagus. Menurut saya pro ya terhadap tidak adaan perbankan konvensional di Aceh, karena ya jika kita sudah membuat satu peraturan, kita harus menerapkan dengan maksimal. Baik, terima kasih Alfia tentang penjelasan yang tadi ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah sudah dijawab oleh Alfia tadi. Terima kasih Alfia. Baik, selanjutnya saya sedang bersama Nuriza, mahasiswa FEBI UIN Araniri, ingin mewawancarai dia tentang akuntansi. Coba dijelaskan tentang akuntansi itu bagaimana? Baik, menurut saya itu akuntansi tidak terlepas dari pengukuran atau pencatatan maupun pelaporan transaksi keuangan di sebuah entitas, di mana yang memiliki tujuan untuk mengukur suatu perusahaan itu mengalami peningkatan nggak terhadap pendapatannya atau mengalami penurunan di per tahunnya maupun per bisnisnya. Baik, dan saya akan menanyakan tentang di sini bagaimana pendapat kamu tentang perkembangan perekonomian di Aceh. Mohon dijelaskan. Menurut saya itu perkembangan perekonomian Aceh itu sudah cukup berkembang, di mana yang dulunya itu
di Aceh tidak terlepas terjadinya konflik pada tahun 2005 dan pasca konflik yaitu pada tahun 2004 terjadi pula bencana tsunami di mana membuat perekonomian Aceh itu betul-betul drop karena berbagai infrastruktur pun sudah hancur lah istilahnya. Namun berkat ada bantuan dari internasional pada tahun 2004 itu bisa digunakan oleh masyarakat Aceh itu untuk membangun perekonomian kembali, bangkit dari rasa trauma atau kehancuran pada masa itu, untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Aceh, dan di Aceh pun diberikan otonomi khusus di mana itu juga membantu bagi daerah untuk melakukan kebijakan tentang perekonomian itu sendiri. Saya sudah cukup baik di mana sekarang pun di Aceh ini untuk pengelolaan sumber daya alamnya pun sudah dilakukan cukup baik. Bagaimana pendapat kamu tentang Kanun 11 tentang Kanun LKS? Boleh dijelaskan? Kanun LKS ya, Kanun LKS itu kan bentuknya pada tahun 2018 ya kalau nggak salah. Menurut saya itu dengan adanya Kanun LKS itu cukup bagus bagi Aceh, di mana Aceh itu sendiri pusatnya syariat Islam ya kalau di Indonesia kan. Untuk menerapkan syariat itu kan agak sulit kalau kita tidak terapkan dari sekarang ini. Maka bagus pada masa sekarang ini kita menerapkan tentang Kanun LKS, di mana itu membantu perekonomian di Aceh itu mengarah ke sistem syariah, yang dimana itu baik itu dalam perbankan kita beralih kepada syariah. Dimana kan syariah itu kalau penerapan lembaga keuangan menggunakan sistem syariah itu tidak memberatkan sebelah pihak, beda dengan sistem konvensional yang agak memberatkan sih menurut saya. Di sini bagaimana opini tentang tidak ada lembaga bank konvensional di Aceh? Mohon dijelaskan. Menurut saya itu dengan tidak adanya bank konvensional di Aceh itu tidak masalah juga sih, karena ada pilihan tentang bank syariah, dan bagi pula yang bank syariah yang ada di Aceh itu lumayan cukup banyak, tidak harus BSI lah pilihannya, jadi tidak sulit bagi kita. Mungkin ada kejadian isu-isu seperti kemarin itu error, yang namanya juga kita menerapkan sistem syariah itu pasti ada tantangannya, pasti ada orang yang tidak suka terhadapnya. Jadi pandai-pandai kita lah dalam menyikapi permasalahan tersebut. Mungkin ada banyak pilihan lain juga kan, kita nggak harus menggunakan BSI, kan bisa juga menggunakan yang bank asli syariah, bank muamalah, kan tidak semua juga error. Untuk bank konvensional itu sangat membantu kita dalam menerapkan sistem syariah di Aceh, apalagi di Aceh ini kan sama seperti pendapat saya pada pertanyaan sebelumnya, di mana kita ini apa istilahnya syariahnya lah lumayan berpengaruh di Aceh ini, di mana mayoritasnya kan semuanya penduduk muslim gitu kan. Nah itu membantu pada generasi kita itu untuk menerapkan sistem syariah, pengenalan terhadap perbankan syariah, yang dimana itu di bank syariah itu kan tidak memberatkan kita pihak dari untuk yang lain-lainnya kan gitu. Jadi menurut saya itu bagus sih tidak adanya bank konvensional. Terima kasih Nurizal sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, dan tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan sudah membantu ya dijawab untuk yang beberapa pertanyaan. Baik, sama-sama, karena udah memberi kesempatan bagi saya juga untuk kita saling sharing lah pertanyaan ini.
Semoga ya jawaban yang saya berikan itu bermanfaat. Amin ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Ingin bertanya seputaran akuntansi. Nama Kak siapa? Ibu Salal, nama kakak Hidayat Rahmi, bisa dipanggil. Menurut Kakak tuh apa sih yang Kakak ketahui tentang seputaran akuntansi? Sebenarnya nggak mengetahui banyak, cuma itu informasi yang kami dapatkan di SMK. Karena kan ada jurusan akuntansi juga. Yang akuntansi itu biasanya mereka itu mengelola di masalah keuangan, lebih ke perhitungan Pareto brutonya, itulah yang kami tahu. Terus banyak data-data yang keuangan juga. Terus bahkan ada juga kawan-kawan kakak yang kerja di brand Teller itu ilmu akuntansi yang orang pakai dari SMP 11 itulah. Ini masalah keuangan, misalnya data itu yang kami tahu akuntansi. Assalamualaikum Kak, kami dari UIN R&D ingin bertanya seputaran akuntansi. Menurut Kakak nih, apa yang Kakak ketahui tentang akuntansi? Kalau akuntansi itu habis itu di bidang administrasi sama kayak orang jualan, terus catat angka jualan berapa, masukan, keluaran. Terus kalau menurut Kakak nih, perkembangan